Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Deru Marah Laut. Walaupun namanya marah, tapi insya Allah saya bukan orang yang pemarah gitu ya. Nah, saya adalah seorang terapis gigi dan mulut. Jadi saya bukan seorang IT. Kalau nanti ada hal-hal yang salah-salah sedikit tentang teknologi informasi yang saya bahas di sini, mohon dimaafkan karena memang basic saya bukan IT. Saya seorang terapis gigi dan mulut yang menjadi pengajar di Poltekkes Kemenkes Bandung di jurusan perawatan gigi atau jurusan kesehatan gigi. Kenapa saya kok tertarik untuk membahas tentang Google Suite for Education ini? Karena hampir tiap hari ya, mulai saat berkembangnya atau mewabahnya COVID-19, banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana memanfaatkan Google Suite for Education ini untuk proses belajar mengajar secara daring atau online. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana Google Suite for Education ini mungkin ada beberapa institusi pendidikan yang belum memiliki, jadi silahkan mendaftarkan diri. Alhamdulillah Google Suite for Education ini gratis sehingga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk proses belajar mengajar. Ini mungkin CSR-nya dari Google, jadi terima kasih kepada Google yang sudah memberikan fasilitas perkantoran gratis ini untuk dunia pendidikan. Dan juga bukan hanya dunia pendidikan, yang gratis diberikan oleh Google ini adalah untuk organisasi non-profit. Seperti halnya misalnya kita punya organisasi profesi. Saya seorang terapis gigi dan mulut memiliki organisasi profesi PT GMI. Nah, PT GMI ini tentu saja kita sebagai tenaga kesehatan bergerak di bidang sosial. Kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial di organisasi profesi juga. Nah, itu bisa mendaftarkan diri juga di Google Suite for Non-Profit. Jadi Google Suite for Non-Profit ini sama, gratis juga, merupakan CSR-nya Google. Jadi organisasi profesi maupun institusi pendidikan bisa mendaftarkan diri ke Google Suite for Education atau Google Suite for Non-Profit untuk mendapatkan fasilitas gratis ini. Dan sebetulnya Google Suite ini merupakan akun bisnis dari Google. Jadi kalau kita memang sudah mapan, sudah memiliki ya perusahaan yang cukup baik, kita bisa berlangganan Google Suite for Business atau for Enterprise ya. Jadi Google Suite ini sebetulnya akun bisnis dan banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari Google Suite ini, terutama kalau untuk dunia pendidikan kita bisa memanfaatkan learning management systemnya, yaitu Google Classroom. Nah, ini yang nanti di video-video berikutnya akan kita bahas apa itu Google Classroom, bagaimana cara memanfaatkannya. Saya rasa banyak tutorialnya sudah di YouTube, tapi itu tadi teman-teman karena banyak yang bertanya lagi walaupun saya sudah arahkan untuk melihat di YouTube, akhirnya saya coba akan membuatkan satu persatu video tutorialnya. Nah, untuk yang kali ini adalah introducing, kita perkenalkan dulu apa itu Google Suite, terutama untuk admin ya, karena yang paling pertama harus men-setting Google Suite ini adalah admin. Kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi super admin oleh tim IT di Poltekkes Kemenkes Bandung. Terima kasih Pak Dede, Pak Yuki, Pak Hari ya di Direktorat yang sudah memberikan hak akses sebagai super admin. Nah, untuk super admin sendiri kita memiliki konsol admin. Jadi kalau misalnya kita sudah login sebagai super admin, ini banyak sekali fitur-fitur atau menu-menu yang bisa dimanfaatkan. Ada menu pengguna, ini untuk menambahkan pengguna baru. Kemudian menu grup, jadi kalau misalnya kita pengen supaya gampang undang rapat dan lain sebagainya atau mengirim email supaya mudah, ya kita buatkan grup gitu ya. Misalnya grup dosen jurusan keperawatan gigi, kita buatkan grupnya sehingga ketika mengundang atau mengirim email atau mengundang untuk rapat di Google Meet misalnya, cukup memasukkan satu alamat email, semuanya yang lainnya bisa langsung otomatis terundang. Juga untuk membuat unit organisasi, jadi di Poltekkes Kemenkes Bandung ini setiap jurusannya sudah saya buatkan
unit organisasi masing-masing, sehingga nanti admin pengguna itu bisa menambahkan sendiri akun mahasiswanya, dosen-dosen yang ada di jurusannya, untuk bisa sama-sama menggunakan Google Suite ini. Dan juga di sini ada fasilitas gedung ya. Jadi kalau misalnya kita punya CCTV di setiap gedung itu bisa dikelola, dipantau gitu ya. Dan yang istimewanya juga di sini ada perangkat pengelolaan perangkat. Nah, misalnya kita punya inventaris laptop, handphone, mungkin tablet ya yang dipinjamkan ke mahasiswa atau ke dosennya atau ke karyawan yang lainnya. Nah, ini kita bisa kelola di sini, kita amankan, baik itu dari sisi datanya di dalam perangkat. Jadi nanti misalnya kalau dosen itu atau mahasiswa menggunakan perangkat handphonenya itu Android, nah di situ ada yang namanya device policy, jadi harus install dulu device policy di perangkatnya. Nanti device policy itu akan terkoneksi ke Google Suite ini, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya uh, hilang handphonenya, dicuri atau uh, ya entah itu kecopetan dan lain sebagainya, maka data-data yang ada di dalam handphone itu bisa langsung kita amankan di sini. Jadi kita kunci handphonenya misalnya supaya tidak bisa dibuka atau dibunyikan nada deringnya sekeras mungkin. Nah, ini istimewanya di situ. Dan yang paling penting, kita bisa menghapus dari jarak jauh isi data-data yang ada di perangkat tersebut ya, sehingga tidak takut uh, adanya pencurian data atau penyalahgunaan data dari handphone atau perangkat yang berpindah tangan tadi. Oke, nah yang sekarang ingin saya jelaskan adalah untuk uh, super admin. Jadi kalau misalnya nanti ada, saya sudah tidak lagi menjadi super admin, jadi yang berikutnya super admin yang berikutnya yang perlu dilakukan, yang pertama adalah tentu saja membuat unit-unit organisasi. Membuat unit organisasi ini untuk setiap jurusan ataupun prodi ya di dalamnya, supaya bisa mengelola unit organisasinya masing-masing. Nah, di Poltekkes Kemenkes Bandung ini sudah kami buatkan unit-unit organisasi. Di dalamnya ada untuk setiap jurusan, ada analis kesehatan. Analis kesehatan ini juga di dalamnya sudah kita buatkan ada dosen analis kesehatan, mahasiswa analis kesehatan, kita pisahkan supaya nanti admin pengelola pengguna itu bisa menambahkan pengguna-penggunanya itu di dalam unit organisasinya masing-masing, tidak bercampur ya, tidak tercampur aduk. Terutama untuk mahasiswa, karena mahasiswa datang dan pergi ya, eh, setiap tahun pasti ada yang keluar, ada yang masuk. Kita bisa buatkan perangkatan. Jadi nanti kalau angkatan itu sudah lulus, sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, maka akun Google Suite-nya boleh kita hapus. Itulah sebabnya mungkin di sini salah satunya keistimewaannya untuk Google Suite for Education itu kapasitas penyimpanan Google Drive-nya ini unlimited ya. Karena mungkin salah satunya itu penggunanya ini tidak menetap ya, khususnya untuk mahasiswa atau siswanya. Pasti akan setiap tahun akan ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin ya, wallahu alam bisa wabah. Saya nggak tahu. Yang tahu persis ya Google-nya. Kebijakan kenapa Google Suite for Education dikasih kapasitas unlimited. Ya, jadi di dalam setiap jurusan sudah dibuatkan juga untuk dosen, untuk tenaga kependidikan. Ya, jangan lupa di situ ada tenaga kependidikan juga. Mungkin mereka juga perlu akun Google Suite. Karena kapasitas unlimited tadi, misalnya mungkin untuk bagian arsiparis untuk menyimpan dokumen-dokumen jurusannya di Google Drive ya. Jadi jangan khawatir, dokumennya akan tersimpan aman di situ tanpa khawatir kapasitasnya habis gitu. Nah, juga untuk mahasiswa, kalau misalnya di jurusan itu ada 2 prodi, bisa kita buatkan prodi D3 dan 4, dan di setiap prodi itu nanti ada angkatannya. Ini saya belum pindahkan tadi ya, lupa. Seharusnya kita pindahkan ke D3 atau D4. Saya pindahkan dulu sebentar, mohon izin. Nah, ini mahasiswa D3. Saya pindahkan supaya lebih rapi.
Dan ini juga saya pindahkan ke D3 karena ini milik D3. Oke, sudah lulus sebetulnya sebelum saya hapus pengguna-penggunanya. Nah ini, jadi ada prodi D3, D4, dan di dalamnya kita bisa buatkan perangkatan misalnya. Kalau dulu saya buatnya per kelas gitu ya, ternyata wah eh, kalau nanti per kelas saya udahlah angkatan aja. Jadi setiap angkatan kita buatkan unit organisasinya. Jadi kalau sudah selesai mereka kita bisa bekukan akunnya atau kita hapus akunnya. Baik, itu yang pertama kali harus dilakukan di setting oleh super admin. Yang kedua adalah kalau sudah ada unit organisasinya bisa kita isi penggunanya. Jadi mengisi pengguna ini kita buatkan alamat-alamat emailnya, akun-akun Google Suite-nya, seperti halnya alamat email Gmail gitu ya. Nah ini kita bisa tambahkan satu persatu. Ini ada menu untuk menambahkan akun pengguna satu persatu. Ada nama depan, diisi nama depan, nama belakang, diisi nama belakang. Nah, saran saya sih untuk email utamanya ya boleh dibuatkan misalnya menggunakan NIM kalau untuk mahasiswa. Jadi supaya tidak repot, kita bisa buatkan email utamanya ini menggunakan NIM. Nah, ini unit IT di Poltekkes Kemenkes Bandung sudah membuatkan 2 subdomain untuk Google Suite for Education ini, ada untuk staff, ada untuk student. Jadi kalau untuk mahasiswa kita pilihnya student. Nah, untuk unit organisasinya ketika membuatkan akun pengguna baru ini jangan lupa dipilih dia mahasiswa mana. Apakah mahasiswa keperawatan gigi angkatan tahun berapa, D3 atau D4, misalnya D3 angkatan 2019-2020. Nah, sehingga nanti akun tersebut akan langsung otomatis masuk ke dalam unit organisasi tersebut. Nah, kemudian email sekunder kalau mahasiswa punya alamat email Gmail biasa misalnya, nomor telepon dan juga sandinya kita bisa buatkan secara otomatis sehingga nanti begitu mereka masuk diminta untuk membuat sandi. Itu kalau membuat akun satu persatu. Nah, kan mahasiswanya banyak. Setiap angkatan pasti ada sekitar 2 atau 3 kelas. Belum lagi D3, D4 gitu ya. Maka kita bisa upload massal. Di sini ada menu untuk upload massal. Nah, upload massal ini menggunakan jenis file CSV. CSV ini pakai koma ya, koma separated. F-nya saya lupa apa ya. Orang IT lebih paham. Nah, ini bisa melampirkan file CSV yang sudah berisi data-data mahasiswa kita. Nah, template-nya di sini bisa kita download. Jadi ada download template kosong. Kita bisa download dari sini. Nah, ini ya. Ini tadi saya sudah sempat download. Nah, nanti ketika dibuka itu ada judul-judul kolom di atasnya. Nah, ini saya sudah buat contoh salah satu akun yang akan ditambahkan seperti ini. Nama depan, nama belakang. Nah, misalnya mahasiswa kita buatkan alamat emailnya menggunakan NIM di sini. Kemudian NIM-nya itu ditambah @student.poltekkesbandung.ac.id karena dia mahasiswa. Password mau tidak mau harus kita buatkan password default-nya dulu karena memang tidak bisa otomatis kalau di sini ya. Misalnya Poltekkes Bandung 2020. Nah, lalu ini boleh kita kosongkan. Dan yang paling penting adalah organisasi unit pet-nya. Jadi unit organisasinya di mana? Nah, ini kebetulan yang mau di-upload misalnya mahasiswa keperawatan gigi, maka di sini unit organisasinya kita set untuk keperawatan gigi. Tadi kita lihat unit organisasi keperawatan gigi ini di dalamnya kita pilih untuk mahasiswa keperawatan gigi, maka ditulis juga di sini mahasiswa keperawatan gigi. Lalu prodi D3 ya, kita mau membuatnya untuk prodi D3, maka ditulis juga slash ya, garis miring lagi prodi D3, garis miring lagi. Penulisannya harus persis sama dengan
unit organisasi yang ada di sini ya. Misalnya angkatan 2019-2020. Maka di sini juga tulis angkatan 2019-2020. Harus persis sama. Nah, kalau sudah, jadi cukup 5 kolom itu yang diisi, yang paling utama. Ya, jadi nanti di sini akan banyak nama mahasiswa, nama depan, nama belakang, email address-nya. Kita bisa buatkan menggunakan NIM misalnya biar mudah. Setelah itu baru kita save CSV-nya, lalu kita upload di sini ya, di upload massal. Lampirkan file CSV kayak gitu ya. Misalnya seperti ini. Ya, kalau sudah kita klik upload. Nah, itu untuk mengupload pengguna secara massal. Jadi langkah kedua dari yang harus dilakukan oleh super admin sudah selesai untuk menambahkan akun pengguna. Begitu juga dengan untuk menambahkan akun pengguna dosennya atau tim pengajarnya di jurusannya. Nah, yang berikutnya yang perlu di setting oleh super admin adalah nanti kalau kita akan menggunakan Google Meet untuk fasilitas belajar mengajar daring ya, jarak jauh, tatap muka jarak jauh, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang, banyak sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan online, tatap muka online, entah menggunakan Zoom. Nah, di Google Suite ini kita sebetulnya sudah memiliki fasilitas yang namanya Google Meet. Google Meet ini sama video conference seperti halnya Zoom ya, tapi mungkin lebih sederhana ya, lebih sederhana dan kapasitas pesertanya pun lebih sedikit dibanding Zoom yang berbayar. Kalau Zoom berbayar itu bisa sampai 500, 1000, 2000, 3000 ya. Nah, untuk Google Suite ini for Education sebetulnya basicnya jumlah peserta Google Meet-nya itu hanya 100 ya. Seperti halnya Google Suite for Business atau Basic. Namun di masa pandemik ini Google memberikan keistimewaan atau fasilitas tambahan sehingga peserta Google Meet-nya bisa sampai 250 orang dan itu akan berlaku sampai 20 September 2020. Jadi kita masih ada waktu nih. Kalau mau banyak-banyak video conference, webinar dan sebagainya, tatap muka online, kapasitasnya bisa sampai 250 peserta. Oke, nah di Google Meet ini tidak hanya peserta tatap muka langsung, kita juga bisa melakukan streamingnya. Jadi misalnya webinar kapasitasnya hanya 250 peserta kan terlalu sedikit. Misalnya kita ingin tambahkan peserta yang lainnya, maka kita bisa manfaatkan fasilitas streamingnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Maka super admin harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur dari aplikasi Google Meet tadi. Jadi adanya di menu aplikasi Google Suite ya, G Suite di sini. Lalu kita pilih Google Meet. Google Meet ini kita aktifkan dulu. Nah, di sini ada peringatan dari Google ya, pemberitahuan bahwa nanti 15 Juli Meet ini, aplikasi Meet ini akan dipisahkan dari dashboard ini, dari menu Google Suite. Katanya begitu, bahwa servisnya akan dipisahkan. Mungkin nggak mau kalah sama Zoom kali ya, mau lebih memperbaiki kualitas dari Google Meet-nya, sehingga ingin atau perlu pengelolaan terpisah. Tapi sementara ini sampai saat ini masih bersatu di dalam fitur Google Suite. Nah, ini bisa kita setting di sini ada banyak sekali Meet video setting yang perlu diaktifkan oleh super admin. Nah, super admin mengaktifkan pertama kali tentu saja adalah untuk telefoninya harus diaktifkan supaya nanti kalau ada orang yang katakanlah mikrofonnya tidak bisa digunakan, dia bisa menggunakan handphone voice call ya untuk sebagai mic-nya untuk bergabung. Kemudian juga client log upload itu defaultnya memang sudah aktif. Nah, yang belum aktif itu biasanya ada dua ini, recording dan stream. Nah, yang recording itu fungsinya seperti halnya sekarang saya menggunakan aplikasi Google Meet ini untuk membuat tutorial. Jadi ini sedang direkam Google Meet-nya. Jadi ini adalah Google Meet yang saya gunakan untuk membuat tutorial. Saya aktifkan fungsi rekamannya sehingga kalau ini sudah aktif recordingnya,
di Google Meet nanti akan ada menu untuk merekam. Nah, begitu juga dengan fitur stream. Jadi kalau kita aktifkan di sini, oleh super admin sudah diaktifkan menu streamnya, ketika membuat Google Meet menggunakan Google Calendar, eh, di situ kita bisa aktifkan juga fungsi streamingnya. Misalnya, saya ingin membuat jadwal webinar atau rapat yang akan nantinya di streaming juga karena kapasitasnya pesertanya lebih dari 250, yang lain mungkin misalnya 1000 ya, yang 251 selebihnya itu bisa tetap menyaksikan melalui fitur streaming. Nah, fitur streaming ini bisa kita aktifkan menggunakan Google Calendar. Jadi kita menjadwalkan menggunakan Google Calendar. Uh, jadi di Google Calendar ini kita bisa buat jadwal rapat. Di sini kita bisa tambah uh, Meet video conferencing-nya. Lalu setelah menambahkan Meet video conferencing, kalau kita buka ini panah yang menunjuk ke bawah ini, di bawah ada Add Live Stream. Nah, ini kalau belum diaktifkan oleh super admin, ini tidak akan ada. Maka di Google Calendar, kalau sudah diaktifkan oleh super admin di menu tadi, menu Google Meet tadi, ini sudah bisa dipergunakan. Nah, di sini sudah ada uh, link untuk Google Streaming-nya. Tentu saja ini yang bisa mengakses hanya akun dengan domain yang sama, misalnya Poltekkes Kemenkes Bandung tadi ya. Jadi di luar itu pakai Gmail biasa ini tidak bisa mengakses live stream ini. Oke, kita kembali lagi ke setting Google Meet tadi. Jadi setelah setting Google Meet sudah diaktifkan oleh super admin, dan satu lagi adalah Classroom mungkin sudah otomatis aktif untuk semua orang. Oh ya, yang ingin saya perlihatkan, apakah Google Suite ini betul-betul free untuk pendidikan. Nah, di sini ada penagihan. Kita lihat sama-sama penagihannya apakah betul gratis. Jadi kalau misalkan itu adalah untuk bisnis, di situ pasti di penagihan akan ada besaran biaya yang harus dibayar ya. Nah, ini Google Suite for non-profit maupun Google Suite for education itu gratis. Maka kita bisa lihat di sini Google Suite for education berlangganan gratis. Bagaimana dengan yang non-profit? Boleh kita lihat. Saya akan coba buka menu konsol punya PGMI. Mohon izin kepada PGMI. Kebetulan di situ juga saya sebagai super adminnya. Saya ingin lihat betul-betul gratis yang sehingga teman-teman semua bisa yakin gitu ya ketika ingin mendaftarkan organisasi profesinya untuk memiliki Google Suite. Oh iya, kalau betul gratis ya alhamdulillah. Nah, pengetahuan saya ya ketika mendaftarkan memang gratis, akhirnya ya saya beranikan diri untuk PTGMI untuk didaftarkan mendapatkan Google Suite for non-profit. Kita cek untuk ini yang punya PTGMI ya. Kita cek pilihannya apakah juga gratis. Mohon maaf kalau internetnya agak sedikit lambat karena memang beberapa hari ini IndiHome sedang gangguan. Saya langganan yang 10 Mbps tapi dapatnya hanya 3 Mbps maksimal ya. Jadi ya beginilah adanya. Nah, ini dia. Google Suite for Non-Profit berlangganan gratis juga. Jadi jangan ragu-ragu organisasi profesi non-profit ya, yang apalagi yang bergerak di bidang sosial, silahkan daftarkan diri Anda untuk bisa mendapatkan fasilitas dari Google ini ya, fasilitas perkantoran dari Google yang gratis ini. Oke, jadi itu sekelumit tentang Google Suite. Kenapa kita kok pakai Google Suite? Ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan dari Google Suite ya, bukan cuma masalah Gmail-nya saja, Drive-nya. Oh iya, saya ingin memperlihatkan kapasitas Google Drive-nya. Apakah betul-betul unlimited untuk yang for education dan untuk yang non-profit berapa? Oke, kita cek untuk, nah ini kebetulan sedang di jendela yang Google Suite for non-profit. Tadi saya sudah buka
Ini yang Poltekkes Kemenkes Bandung, tentu saja ini adalah Google Suite for Education. Berapakah penyimpanannya? Nah, saya sudah pakai 129 GB. 129 GB ini tidak ada keterangannya berapa kapasitas penyimpanannya. Ini akun Gmail yang biasa ya. Akun Gmail biasa itu kapasitas penyimpanannya 15 GB. Saya sudah menggunakan 11,5 GB. Jadi ada penjelasannya di situ ya, ada keterangannya bahwa kapasitas penyimpanannya adalah 15 GB dan ini ada penawaran untuk membeli penyimpanan tambahan. Dan untuk yang non-profit, kita cek ini yang punya PT GMI, saya lihat di sini, nah kapasitas penyimpanannya 30 GB. 30 GB, jadi 2 kali lipatnya dari Gmail biasa, alhamdulillah ya lumayan. Untuk organisasi profesi yang non-profit, silahkan mendaftarkan diri. Di sini kita bisa dapat 2 kali lipat kapasitas penyimpanan Gmail biasa. Lumayan. Nah, kalau Google Suite for Education tidak ada keterangan batas penyimpanannya, nah itulah sebabnya mungkin dikatakan ya unlimited. Buktinya saya sudah lebih dari 30 GB, ini 129 GB yang saya gunakan ya. Dan masih bisa menyimpan lagi setiap kali saya selesai menjadi host rapat atau webinar dan lain sebagainya, itu selalu rekamannya itu otomatis tersimpan di Google Drive saya. Di sini ada folder Meet Records ya, Meet Recordings. Nah, itu adalah rekaman-rekaman rapatnya. Lumayan ya, ada banyak. Nah, ini ya sampai sudah 129 GB tidak terasa ya. Dan itu masih bisa terus-terusan menyimpan hasil rekaman secara otomatis. Nah, itu dia yang perlu saya bukan mempromosikan ya, tetapi ingin membuat Anda yakin bahwasannya menggunakan Google Suite ini banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan walaupun gratis ya. Jadi sekali lagi terima kasih ke Google, jangan bosan-bosan yang memberikan fasilitas gratis sebagai CSR-nya untuk mendukung pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bahkan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan dapat juga pahalanya ya Google ya. Nah, juga ya kita positive thinking aja, jangan berpikir yang macam-macam. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang uh, tidak kita inginkan yang dimanfaatkan oleh Google ya. Saya yakin Google mudah-mudahan murni tujuannya untuk membantu mencerdaskan umat manusia di seluruh dunia dan juga untuk mempermudah organisasi sosial yang bergerak di bidang terutama misalnya organisasi profesi kesehatan ya, itu akan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan sehingga Google memberikan fasilitas untuk Google Suite for non-profit juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan tentang Google Suite. Nanti apa saja yang bisa digunakan oleh Google Suite ini, terutama untuk learning management systemnya yaitu Google Classroom, nanti akan kita bahas berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.